Oke, selesai. Ya, kita segera memulai kelas pemuritan di malam ini, pertemuan kelima. Baik, kita berdoa sebelum kita memulai. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami akan mengadakan kelas pemuritan. Kiranya Engkau hadir dan memberkati setiap anak-anakmu yang ingin belajar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pembelajaran pemuritan ini. Biar sangat berguna bagi kami semua untuk membangun iman, kerohanian, dan kasih kepada Tuhan. Biar malam ini menjadi kelengkapan bagi pembelajaran kami di waktu-waktu sebelumnya. Tuhan, kami sangat bersyukur karena ini sangat berharga bagi kami. Berkatilah 1 jam ke depan ini dalam kami belajar firman-Mu di berbagai-bagai tempat, baik dari Jakarta, dari Makassar, dari Toraja, dari Pasuruan, dari Malang. Mereka semua dapat mengikuti materi pembelajaran ini dengan baik. Perkayakanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa dan bersyukur. Amin. Ya, jam kita telah menunjukkan untuk kita harus belajar. Dan kali ini kita belajar tentang kerajaan Allah, di mana tema utama di hari ini adalah manifestasi kerajaan Allah. Ya, dalam tema ini kita akan melihat bagaimana karya Allah atau pekerjaan Allah di tengah-tengah manusia di dunia ini. Maka dari tema ini kita melihat saudara, definisi daripada manifestasi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu ialah aktivitas serta pengaruh kerajaan Allah yang ada di tengah manusia di dunia ini. Dalam konteks aktivitas dan pengaruh, maka manifestasi kerajaan Allah terbagi atas 2 bagian. Ya, nanti kita lihat di bawah, tapi nanti kita melihat garis bawah dari setiap kalimat tadi, aktivitas dan pengaruh. Ya, 2 hal ini yang perlu kita kenal dengan baik mengenai manifestasi kerajaan surga. Ya, di situ garis bawahnya adalah aktivitas. Jadi aktivitas itu tentunya kita tahu adalah sebuah kegiatan rutinitas, ya. Dan pengaruh. Nah, ini berarti ada kuasa yang ada atau disertakan di dalam rutinitas itu. Nah, jadi saya sengaja memberi garis bawahi aktivitas dan pengaruh. Pengaruh itu untuk kita melihat bukan aktivitas sementara. Aktivitas ini rutin dari awal zaman sampai akhir zaman. Ya, jadi di situ saya jelaskan di sini secara verbal, walaupun tidak tertulis, tapi di sini saya sampaikan supaya kita lebih terbuka wawasan dan tersentuh iman kita mengenai aktivitas. Lalu pengaruh, tentunya pengaruh di sini adalah pengaruh positif. Ada kuasa, ada hasil, ya, hasil dari aktivitas itu. Nah, sehingga kita akan menuju kepada seluruh manifestasi kerajaan Allah itu dalam 2 bagian.
Bagian yang pertama itu disebut pemberitaan Injil pertobatan. Dan yang kedua, pengusiran roh-roh jahat atau setan dan kesembuhan ilahi. Nah, di dalam bagian ini tentunya kita melihat catatan kaki di bawah, ada Injil Matius 4 ayat 17, itu untuk Udah kelihatan. Ya. pemberitaan Injil. Ada yang lihat di sini skemanya? Belum Atau kelihatan. coba diperlihatkan. Tidak katanya netok. Kira-kira semua bisa tangkap? Ada garis atau ada warna yang ditebalkan di situ. Ya, semua bisa melihat dengan baik. Pemberitaan Injil pertobatan itu bagian yang pertama daripada manifestasi kerajaan surga di dunia ini. Dan yang kedua, pengusiran roh jahat atau setan dan sembuhan ilahi. Nah, di dalam catatan kaki di situ ada tertulis Injil Matius 4 ayat 17 itu untuk bacaan mengenai aktivitas pertama, yaitu pemberitaan Injil pertobatan. Dan Injil Markus pasal 1 ayat 15 ini itu catatan kaki untuk pengusiran roh jahat. Artinya, kalau kita mau melihat dua bagian ini, kedua ayat ini, bagian ayat ini kita perlu bacakan. Nah, jadi di sini sebagai penanda baik kita ketika membaca Alkitab untuk menemukan unsur yang dijelaskan di sini itu sudah terdaftar atau terdapat di dalam kitab Injil yang tertera di sini. Ya, jadi di sini menjadi pengetahuan kita saudara-saudara bahwa pengetahuan kita mengenai Alkitab sudah terbuka karena catatannya sudah ada, tinggal kita memperdalam konsepnya, yaitu kalau kita melihat di sini bahwa konsep yang ada di sini adalah pertobatan atau pemberitaan Injil pertobatan dan pengusiran roh-roh jahat, setan dan kesembuhan ilahi. Ya, di situ kita sudah ada di bagian dua bagian ini. Kita akan mau melihat penguraian mengenai pertobatan di bagian pertama tadi ya. Kita memperhatikan ya pertobatan itu dia mengarah atau dia menunjukkan kepada kerajaan surga sudah dekat. Ya, kalau kita membaca Injil Matius tadi pasal 4 ayat 17, saya akan bacakan sebentar supaya kita melihat isinya, karena di sini tidak ditampilkan isinya, tetapi baiklah saya membacakan isinya sehingga kita melihat uraian ini begitu jelas. Injil Matius pasal 4 ayat 17 bunyinya demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu bunyi Injil Matius pasal 4 ayat 17. Jadi Injil pertobatan itu diberitakan karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah, inilah aktivitas yang kita melihat tadi, manifestasi daripada kerajaan sorga ialah memberitakan Injil pertobatan. Nah, jadi dia sinkron dengan kerajaan sorga. Jadi Injil pertobatan itu diberitakan oleh Yesus. Karena apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Nah,
kita perhatikan, nanti kita akan melihat makna kerajaan surga sudah dekat itu apa maknanya. Jadi kita belajar di sini setiap elemen-elemen yang ditampilkan di situ ditampilkan juga makna-makna yang terdalam. Jadi makna kerajaan surga sudah dekat itu arah panah ke bawah itu artinya pertama hari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menoleh ke kiri itu ada tanda silang, itu bertentangan dengan hari manusia. Ya. Jadi hari Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan hari manusia. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 menjelaskan tentang hari Tuhan itu. Bahwa hari Tuhan itu akan datang. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jadi tentunya di sini hari Tuhan disebut ada satu hari yang dimana di situ Tuhan berdaulat penuh. Jadi bukan manusia ya. Jadi di situ tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil satu hari itu. Jadi hari Tuhan itu adalah hari spesialnya Tuhan untuk mengambil seluruh sejarah dunia ini. Itu disebut hari Tuhan. Nah, dan kemudian makna yang kedua daripada kerajaan surga sudah dekat, yaitu kedatangan Tuhan. Ya, kembali kalau kita melihat dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 8, di situ juga berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, nanti saya perhatikan dulu ayat yang ditampilkan di situ, Yohanes 5 ayat 8. Itu bukan Yohanes ya, Yakobus ya. Itu kitab Yakobus bukan Yohanes ya. Jadi kitab salah ketik kitab Yakobus pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa kalau hari Tuhan itu artinya Tuhan datang dari surga. Ya. Jadi Tuhan datang di dunia ini dan dia ada di atas awan-awan. Itulah kedatangan Tuhan. Dan kita menoleh ke sebelah kiri ada tanda silang juga merah yang bertentangan maknanya, artinya kedatangan Tuhan itu bertentangan dengan pemerintah manusia. Artinya bahwa ketika Tuhan datang di atas awan-awan, di situ pemerintahan manusia itu sudah tidak berguna. Ya. Pemerintahan manusia itu sudah vakum atau sudah tidak dijalankan. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kerajaan surga itu akan menceritakan tentang hal-hal yang dari surga. Jadi hal-hal yang ada di bumi, walaupun kerajaan surga datang di bumi, dia akan lebih mulia daripada kerajaan manusia di bumi ini, sehingga semua itu kerajaan manusia di bumi akan dikalahkan atau ditutupi oleh aktivitasnya Tuhan. Nah itu ya. Kemudian makna yang ketiga daripada kerajaan surga sudah dekat ialah kesudahan segala sesuatu. Ya, kalau kita memperhatikan kata kesudahan itu berarti lenyap atau berakhir. Ya. Segala sesuatu artinya hal-hal yang ada di bumi ini yang menyangkut aktivitas mencari nafkah, mencari kehidupan damai sejahtera, mencari kekayaan itu berakhir. Ya, jadi itu perlu kita mengerti maknanya ya.
Jadi ketika kerajaan surga tiba, ya, itu berarti bahwa seluruh aktivitas manusia yang berhubungan dengan mencari makan, minum, dan kekayaan itu berakhir. Nah, itu kita melihat dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Nanti kita membaca ulang lagi ayat-ayat ini. Jadi itu saudara-saudara, makna daripada kerajaan surga sudah dekat di dalam pemberitaan Injil pertobatan itu. Nah, jadi dalam hubungan semuanya itu, maka pertobatan merupakan kunci, ya, untuk manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi di sini penegasannya adalah bertobat. Nanti kita akan melihat bertobat itu sendiri apa uraiannya di dalam. Jadi nanti kita akan bertemu lagi. Yang penting kita melihat di sini satu persatu dulu rangkaian-rangkaiannya, bahwa berita Injil pertobatan itu adalah manifestasi daripada kerajaan Allah di bumi, kerajaan surga. Nah, jadi sudah ada sinkronisasinya, ya, antara manifestasi kerajaan Allah dengan kehadiran kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ya, terusnya kita akan melihat bagian berikutnya. Di sini kita melihat, saudara, kita menemukan dengan istilah bahasa Yunani dulu, karena perlu kita mau mengerti. Karena di sini kita belajar itu artinya kita ingin mendalami hal-hal yang bisa dihubungkan untuk kita menemukan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang lengkap, ya. Di sini kita melihat kata pertama adalah engiso. Engiso dalam bahasa Yunani diterjemahkan sudah dekat atau hampir tiba. Nah, ini dari segi waktu, ini tentunya tidak bisa didefinisikan dengan tahun berapa, ya. Tetapi bahasanya itu sudah dekat. Nah, jadi tidak ada seorang ahli pun, siapapun yang bisa menjelaskan sudah dekat itu dalam pengertian tahun. Tidak bisa, ya. Jadi ini perlu kita pelajari sungguh-sungguh mengenai pengajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini, sehingga kita tidak gampang diganggu oleh orang-orang yang mau mencoba mengganggu kerohanian kita, bahwa sudah dekat itu dalam pengertian ada tahun berapa, misalkan tahun 2030 misalkan. Ya, itu tidak bisa, ya. Karena hak Tuhan datang itu tidak ada seorang pun tahun berapa dia datang. Ya. Jadi yang penting bagi kita bahwa kita harus selalu ada di dalam koridor bertobat. Nah, jadi bertobat itu nanti kita lihat makna kedalamannya setelah kita melewati uraian ini. Yang kedua, kita melihat kata yang kedua adalah tenhemera. Semua dari bahasa Yunani, ya. Ini tenhemera kalau diterjemahkan artinya hari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, parousia to kurio. Artinya kedatangan Tuhan di atas awan, ya. Itu dalam kurungnya di atas awan. Lalu yang keempat, panton to telos. Artinya di bawah, artinya kesudahan segala sesuatu. Nah, jadi di situ makna-makna ini kita akan melihat bahwa kesudahan itu artinya berakhir. Segala sesuatu ialah semua yang dicari manusia, semua yang dimiliki manusia akan berakhir di hari itu, di mana Tuhan datang. Kita melihat kata panton itu sendiri artinya segala kepemilikan di bumi.
Jadi semua orang yang mempunyai kekayaan apapun di bumi, semua itu akan berakhir, diakhiri, dan tidak akan bermakna lagi bagi setiap orang di muka bumi itu. Dan ketiga, kita melihat kata metanoiete. Metanoiete ini artinya, kita lihat di situ artinya bertobat. Kedua, menyesal. Ketiga, berkabung. Keempat, memperbaiki diri. Nah, jadi kata bertobat itu dari kata kerja metanoiete ini, itu bahasa Yunani dan diterjemahkan seperti yang tertera. Selain bertobat, itu ada kata menyesal. Ya, di sini mengarahkan kepada sikap manusia. Jadi setiap orang harus masuk kepada titik bertobat, menyesal, atau berkabung, dan memperbaiki diri. Nah, jadi tentunya kalau kita mengartikan kata-kata ini, tentunya berlawanan arah dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Contoh, ketika orang yang tidak mau bertobat, mereka hidup di dalam kekerasan hati. Ya, tidak akan mungkin menyesal tentang perbuatan yang ia lakukan mengenai baik kejahatan maupun apapun. Dia tidak pernah merasa bersalah. Dia selalu menganggap dirinya benar dalam segala hal. Nah, inilah orang-orang yang tidak mau bertobat. Kedua, yang berikutnya kata berkabung. Orang-orang yang selalu berpesta pora itu berlawanan arah dengan berkabung. Makanya ketika orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka selalu berpesta pora. Ya, itu kita melihat maknanya daripada bertobat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberitakan Injil bertobat. Artinya manusia, semua orang, tidak ada satupun, tidak ada satu agama pun yang dianggap benar. Semua manusia harus bertobat. Ya, jadi di sini penegasan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi agama apapun yang dibangun oleh manusia tanpa mengikuti ajaran Yesus, maka mereka pasti bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Bertolak belakang, bahkan mereka menolak Yesus. Ya, perhatikan saudara-saudara. Jadi di sini Yesus mengajarkan Injil pertobatan pertama kali ketika dia memberitakan Injil. Yang diberitakan pertama adalah bertobat. Ya, jadi itu adalah manifestasi kerajaan Allah di bumi supaya manusia itu memperbaiki diri. Ya, jadi kehidupan yang rusak, kehidupan yang munafik, kehidupan yang tersembunyi, kehidupan yang terang-terangan penuh dengan kejahatan perlu memperbaiki diri, berkabung, menyesal, lalu memilih jalan Tuhan, jalan kebenaran Tuhan. Nah, disitulah yang disebut, yang dimaksudkan dengan bertobat. Jadi saudara-saudara, kita ada di bagian ini, maka kalau kita mengikuti alur-alur yang ada di sekitar kita, seringkali orang bilang saya sudah bertobat, tapi dia tidak memperbaiki dirinya. Itu sesuatu penggunaan kata yang salah. Dia tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan ada unsur kata yang disebut berkabung. Nah, di sini berkabung di sini bukan berarti kita itu mengurung diri, bukannya. Karena seringkali kalau orang berkabung, dia tidak mau keluar dari rumah. Dia mengurung diri sampai kepada suasana hatinya itu bersuka, baru dia
mengeluarkan diri dari kamarnya. Nah, istilah berkabung di sini tidak seperti itu ya. Berkabung artinya dia mengurung diri dari kebiasaan berdosa. Jadi dia menjauhkan diri. Itu berkabung sebenarnya yang lebih mengena ya. Jadi dia menjauhkan diri dari dosa-dosa dan segala kemunafikan manusia dan semua tipu daya-tipu daya yang ada di dunia. Itu dia menjauhkan diri. Ya, baik itu kesombongan, baik itu keangkuhan, baik itu kemarahan, baik itu otoriter, baik itu arogansi, baik itu kepentingan diri sendiri. Nah, itu semua hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi bertobat itulah yang akan disoroti di kemudian oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang di dalam dunia peribadatan dia berkata saya sudah mengaku dosa, tapi dia tetap tidak memperbaiki diri, itu sesuatu yang menipu diri sendiri ya. Dia berkata dia sudah mengaku dosa, tetapi dirinya terus masih dalam yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, dan masih hidup dalam duniawi yang hanya mencari kesombongan, hawa nafsu, dan keserakahan. Nah, itu yang menjadi sorotan. Makanya kita belajar di hari ini tentang bertobat itu secara benar. Ya, sampai di situ kita lanjut kepada bagian berikutnya. Di dalam pertobatan itu ada sebuah anjuran bahwa ketika orang bertobat bukan lalu dia tanpa mempunyai fondasi. Bertobat setelah mengaku dosa, memperbaiki diri, dia harus percaya kepada Injil. Ya. Ini percaya yang paling penting kita perhatikan. Itu berarti Injil adalah satu-satunya bahan yang harus dipegang untuk membangun imannya. Itu maksudnya percaya. Jadi satu-satunya Injil yang menuntun dia kepada keselamatan. Nah, itulah yang disebut sebuah manifestasi ya. Manifestasi kerajaan Allah di dunia ini. Lalu kita melihat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15, di situ menguraikan tentang percaya kepada Injil. Itu catatan kakinya ya, bahwa setelah seseorang bertobat, dia harus percaya kepada Injil yang ada di dunia ini, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah. Lalu kemudian di dalam ketika dia percaya kepada Injil, disitulah baru dia meneruskan memperbaiki kesalahannya. Jadi memperbaiki kesalahan itu adalah keharusan. Itu di dalam catatan kaki Ibrani 12 ayat 17. Di situ menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mengalami pertobatan, dia di situ juga terlibat memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan doa, semua itu diperbaiki. Jadi tentunya ini bukan pekerjaan satu hari ya. Memperbaiki kesalahan kita bukanlah satu hari langsung lunas atau tuntas. Tapi ini pekerjaan sepanjang hidup kita. Pasti kita menemukan satu waktu ada kesalahan kecil lagi di dalam perjalanan ibadah, perjalanan doa, perjalanan relasi dengan sesama, perjalanan iman kita kepada Tuhan seringkali tergoncang oleh pencobaan, perjalanan
percaya kita kepada janji Tuhan seringkali goncang oleh karena gangguan dunia yang begitu kuat. Itu bisa terjadi. Jadi memperbaiki kesalahan itu merupakan proses-proses hidup kita di dalam kita menerima Injil atau percaya kepada Injil. Jadi di situ kita melihat manifestasi kerajaan Allah ya. Jadi kalau kita memperbaiki kesalahan, itu manifestasinya. Ketika kita bertobat, itu manifestasi. Ketika kita percaya kepada Injil, itu manifestasi. Nah, jadi ada sebuah reaksi yang datang dari surga kepada kita untuk kita memberi respon. Nah, itulah manifestasi kerajaan surga. Kalau kita melihat di situ ada uraian di sebelah kanan, ada 4 poin mengenai ketika kita bertobat. Ya, bertobat itu dalam 4 poin yang ditampilkan di sini sesungguhnya ini adalah poin besarnya. Kita bertobat dari kecemaran. Nah, ini harus memang tidak bisa ditunda-tunda. Kalau hari ini kita cemar, hari ini juga kita harus dilepaskan. Itu bukan proses yang seperti memperbaiki kesalahan. Memperbaiki, bertobat dari kecemaran. Contoh, kalau kemarin kita itu seorang yang suka membunuh, maka hari ini harus tidak boleh membunuh. Itu maksudnya. Ini yang disebut bertobat. Jadi itu dia tidak boleh membutuhkan proses. 10 tahun baru saya bisa tidak membunuh, tidak bisa. Jadi ini ketegasan bertobat itu ada 2 sisi. Sisi yang disebut memperbaiki kesalahan, sisi yang disebut meninggalkan dosa. Ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah dosa yang memang harus dikatakan kita meninggalkannya atau berkabung, ya, berkabung atau menjauhinya. Kemudian dari zina. Nah, zina ini ada dua elemen atau 2 versi. Zina secara jasmani dan zina secara rohani. Kalau zina secara jasmani, tentunya semua sudah tahu, katakanlah dia tidak akan lagi melakukan perceraian atau menikah lebih dari 1 kali. Ini dia harus berkabung di sini, karena ini tidak perlu disebut proses. Kalau orang bertobat, dia harus meninggalkan itu. Kemudian zina rohani yang disebut penyembahan berhala. Ya, seperti apakah itu? Contoh, kalau dia biasanya percaya kepada tahayul, maka kalau dia bertobat, dia besoknya juga harus tidak percaya. Nah, itu yang disebut bertobat. Atau kalau dia masih menggunakan ilmu-ilmu gaib, atau dia masih pergi ke dukun-dukun, ramalan-ramalan untuk memberikan dia nasib-nasib masa depan. Nah, ini harus segera ditinggalkan. Nah, itu penyembahan berhala. Ya, jadi masih ada orang juga percaya kepada orang-orang yang sudah mati, seolah-olah dia akan memberikan rezeki ketika datang ke kuburannya. Orang-orang sakti, orang-orang yang dulu mempunyai ilmu, lalu dia sudah meninggal, lalu didatangi ke makamnya. Ini kan langsung dihentikan, tidak boleh melakukan itu lagi. Itu yang disebut bertobat. Nah, jadi penjelasan di sini harus memang to the point, jelas. Mana yang proses memperbaiki kesalahan. Contoh, kalau memperbaiki kesalahan, orang masih ada keinginan diri sendiri, masih ada
keangkuhannya, nah ini masih bisa proses. Masih ada amarahnya, ini masih bisa diproses. Tetapi yang dua di atas itu harus, kalau hari ini bertobat dijelaskan mengenai dosa, ini harus dengan segera dilepaskan. Yang 2 poin di atas tadi, dari kecemaran dan dari zina dan penyembahan berhala. Lalu yang ketiga, ketika seseorang bertobat, dia harus memuliakan Allah. Kalau hari kemarin dia tidak memuliakan Allah, hari ini dia harus memuliakan Allah. Itu yang penting. Kalau kemarin dia tidak bisa berdoa, ketika dia bertobat, hari ini harus dia bisa berdoa. Nah, itulah yang disebut hal-hal kritis. Hal-hal yang begitu genting di dalam pertobatan. Jadi Yesus memberitakan bertobat, di sini letaknya posisinya. Mana yang harus segera ditinggalkan, mana yang menunggu proses. Nah, kemudian percaya kepada Injil. Dan orang kalau bertobat, kalau kemarin dia percaya kepada tahayul, maka hari ini dia harus percaya kepada Injil. Dia meninggalkan tahayul dan dia harus membaca Injil. Itu yang disebut bertobat. Nah, jadi keempat poin di samping kanan ini, itu dituntut untuk segera dikerjakan di dalam masa pertobatan. Tidak boleh menunggu sampai bertahun-tahun lamanya baru hilang. Itu sama dengan bukan melakukan pertobatan. Ya, kita lanjut seterusnya. Di sini kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu manifestasi kedua adalah pengusiran roh-roh jahat atau setan. Ya, di sini manifestasi kedua adalah di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17. Di situ saya bacakan lagi Injil Lukas pasal 10 ayat 17 supaya mempertegas kita bahwa ini perintah Tuhan Yesus untuk dikerjakan oleh para orang-orang percaya yang mengikuti pemuritan. Dikatakan ayat 17 mulai, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, ini saudara, setan takluk kepada murid-murid Yesus ketika mereka diusir. Nah, Injil Matius 10 ayat 7 dan 8 demikian bunyinya sama. Lalu kemudian kita melihat di dalam dia punya sinkronisasinya itu, yaitu mujizat kesembuhan. Kita perhatikan bahwa manifestasi kerajaan Allah di muka bumi di tengah manusia ini bukan saja mengusir roh-roh jahat dari dalam diri manusia, tetapi juga melakukan mujizat kesembuhan. Jadi di sini kuasa, ya tadi yang saya tampilkan tadi, garis bawahi bahwa aktivitas dan bentar saya lihat tadi aktivitas dan pengaruh. Nah, kalau pemberitaan Injil tadi adalah aktivitas dari awal sampai akhir, dan pengaruh di sini kita lihat disinilah terhadap setan, bahwa manifestasi kerajaan surga itu pengaruhnya terhadap setan. Artinya setan dikalahkan, ya, dan manusia yang mengalami himpitan atau perbudakan oleh setan, baik itu dalam bentuk sakit penyakit, itu bisa mengalami kesembuhan. Jadi mereka disembuhkan dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan setan di dunia ini. Jadi ini saudara-saudara, kita melihat bahwa setan ketika dia merasuk manusia, dia membuat manusia itu tidak sadar. Manusia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga setan itu mengendalikan diri orang tersebut. Nanti kita baca di dalam Injil Lukas tadi dan Injil Matius ini di rumah untuk melihat bagaimana ketika setan itu menguasai seseorang, tinggal dalam diri seseorang, orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan setan ini mau membawa orang tersebut ke dalam kematian yang mengerikan.
ya, misalkan terjun ke dalam api, terjun ke dalam sungai, itu adalah bagaimana roh-roh setan itu menguasai diri seseorang. Lalu roh setan bukan saja menguasai diri seseorang, roh setan juga mendatangkan penyakit di dalam diri seseorang. Ketika orang tersebut terus berbuat dosa, orang tersebut terus bergaul dengan penyembahan berhala. Jadi di sini berhala sebenarnya dia bisa mendatangkan berbagai penyakit dalam diri seseorang. Contoh ketika seseorang sering pergi ke kuburan orang-orang sakti untuk meminta sesuatu yang dia butuhkan, baik itu di pekerjaan atau dalam dunia bisnis, biasanya orang ini mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Penyakit aneh namanya. Nah, ini pekerjaan setan. Dan ini hanya bisa disembuhkan lewat mujizat. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi ini saja sudah kita selesai. Kita akan menutup di sini karena kita ada dalam waktu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kalau ingin mengajukan sebuah pertanyaan, Justisia. Ya. Justi, silakan. Justisia boleh, silakan Bapak Justisia. Mana kameranya? Ya, Aja. silakan. Ya, oke, sudah muncul. Baik. Apa suara Ya, saya terdengar? bisa diteraskan lagi sedikit. Oke, baik. Ya. Jika sudah terdengar, saya ingin bertanya, kalau misalkan tadi terkait pengusiran setan, yang bisa dilakukan karena tadi mukjizat Tuhan, yang bagian terakhir itu ya. Lalu bagaimana terkait dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang mengusirnya itu dengan doa-doa, bahkan yang dan ritual-ritual, seperti bahkan ada teman saya yang misalkan dia tuh nggak bisa hamil karena ternyata ada di dalam kandungannya itu yang ditempeli sesuatu, sehingga dia datang ke orang pintar untuk didoakan dan diruqyah, dan dia merasakan perutnya sudah plong seperti itu, enak. Nah, bagaimana dengan hal-hal mistis di luar sana yang terjadi selain yang kita percaya seperti mukjizat tadi, menanggapi hal seperti itu? Ya, sudah bagaimana? Terima kasih. Sampai di situ Bapak Yusti ya. Iya. Ya, oke. Pertanyaan bagus. Dunia spiritisme ini memang begitu banyak, luas di belahan bumi ini. Nah, salah satunya sudah dipertanyakan tadi, ada orang yang tukar hamil karena ada pengaruh kuasa gelap gaib yang menghambat, lalu dia pergi ke orang-orang yang bisa menyelesaikan itu dengan cara mistis. Ya, begini, dunia mistis dengan dunia Injil adalah dua hal yang bertentangan atau berseberangan. Pekerjaan daripada Injil adalah mengusir setan, ya, dan membuat kesembuhan ilahi. Nah, di dalam pekerjaan ini nama Yesus yang ditampilkan. Di dalam contoh, katakanlah orang mengidap sebuah penyakit, lalu tidak bisa disembuhkan oleh medis, oleh karena faktor dia mendapatkan penyakit ini karena dia sering pergi ke tempat-tempat mistis, katakanlah makam untuk mendapatkan rezeki, lalu kemudian seterusnya. Dan di sini hubungannya memang erat sekali, bahwa penyakit yang dia idap biasanya tidak bisa disembuhkan oleh medis, hanya lewat mujizat. Nah, seperti praktek yang tadi, di sini praktek
yang seperti ini bisa terjadi, tetapi itu bukan berhubungan dengan manifestasi kerajaan surga. Itu bisa dikerjakan oleh dunia spiritisme, di mana mereka memakai kuasa lain untuk bisa menemukan sebuah jalan yang diinginkan, atau katakanlah sembuh daripada apa yang dia alami tadi ya, katakanlah dia terhamil. Nah, jadi permasalahan ini memang bisa terjadi, tetapi itu bukan bagian daripada manifestasi kerajaan Allah. Itu dunia mistis, di mana dunia setan bisa mengerjakan itu, makanya ini disebut mujizat palsu. Kalau di dalam, nanti kita akan belajar sedikit lagi di dalam pemuritan berikutnya bahwa ada mujizat palsu di dunia ini yang menyerupai ya mujizat Tuhan Yesus. Itu bukan berarti sama. Menyerupai artinya dia juga melakukan mujizat-mujizat seperti mirip dengan Yesus. Tapi itu bukan manifestasi kerajaan surga. Itu dunia mistis yang memang masih ada sampai hari ini, itu dikerjakan oleh setan juga. Ya, contoh, ketika orang kerasukan setan, Yesus bisa mengusirnya. Tetapi untuk praktik mistis ini tidak bisa dipraktekkan atau disembuhkan. Hanya Injil atau nama Yesus. Nah, kalau hal-hal yang praktek yang tadi, katakanlah seseorang itu mengalami gangguan dalam kandungan, itu masih bisa dikerjakan oleh rekan-rekan atau sekerabat para dukun ya. Kalau kita bilang ini para orang-orang paranormal yang bisa mempraktekkan seseorang itu terlepas dari kondisi yang karena mistis ya, yang aneh. Mungkin itu saja Bapak Yusti, karena di sini memang kemiripan ini saya memberikan penjelasan hal itu bukan bagian daripada manifestasi kerajaan surga. Baik, boleh sekali lagi? Boleh. Ya, silakan. Yang tadi kan ada zina secara batiniah, yang rohani. Nah, kalau misalnya kita itu pergi ke suatu tempat, kayak contohlah Bali, itu kan penuh dengan kental dengan mistisnya dan adat istiadatnya. Terus kemudian kita ketika berwisata ke suatu tempat, kita harus menggunakan atribut yang mana itu dianggap harus sakral lah, ibaratnya kita ketika masuk ke situ kita harus mengikuti kesakralan mereka. Nah, itu apakah kita termasuk berzina gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah ya pertanyaannya. Baik, karena ini dunia real, dunia fakta di sekitar kita. Ya, kalau pertanyaan seperti itu, kita harus mengertinya bahwa dimanapun kita pergi, kita akan bertemu dengan kepercayaan asing atau kepercayaan yang menurut kearifan lokal itu mereka anggap itu sakral, dan setiap pengunjung boleh mengikutinya anjuran-anjuran yang mereka tetapkan di Bali. Di sini apakah itu terlibat dalam penyembahan berhala? Sebenarnya itu tidak. Penyembahan berhala ialah kalau kita terjun langsung mempraktekkan bersama-sama dan mendapatkan keuntungan atau membutuhkan jalan keluar dari kepercayaan itu. Jadi itu tidak dimasuki ke dalam sebuah penyembahan berhala. Nah, jadi tentunya berbeda ya, walaupun itu ada, dan maknanya berbeda sekali. Jadi sehingga kita tidak usah ragu pergi ke daerah manapun
yang mempunyai kepercayaan yang begitu kuat, kental, dan menganjurkan kita mengenakan sesuatu yang mereka sakralkan, itu tidak mengapa. Nah, karena memang itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan di dunia lingkungan mereka. Nah, itu saja. Jadi kita mempunyai prinsip bahwa kita hidup dalam iman. Iman itu adalah itu yang lebih kuat daripada tata cara atau yang dikatakan sakralitas itu. Jadi iman jauh lebih tinggi dari apa yang manusia sakralkan di dunia ini. Nah, jadi kita harus mempunyai pemahaman ini bahwa dunia iman Kristen sangat berbeda daripada dunia yang lain mengenai kekuatan-kekuatannya. Jadi iman Kristen tidak akan mudah luntur atau runtuh hanya dengan sebuah sakralitas yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Ya, kita harus mengerti sampai di sisi ini. Ya, mungkin itu saja. Mungkin Ibu Indah bisa mengerti dengan jawaban ini ya. Bagaimana? Iya, mengerti sekali. Dimengerti, dipahami. Baik, oke. Gimana? Bisa ya, oke. Mungkin yang lain? Iya, ini kan mengingat waktunya, ini Google ini kan cuma sampai 1 jam ya Pak ya. Kalau misalnya mau lanjut lagi, ini sudah saya buatkan link baru untuk pertemuan. Soalnya kayaknya bakal banyak pertanyaan nih kayaknya ya untuk tema kali ini ya Pak ya. Oke. Ya, oke. Nanti Kita Bapak berdoa nanti dulu recordingnya bisa untuk saya mengakhiri lanjut. karena jamnya sudah. Oke. Kita gabung di link yang baru aja Pak ya. Sudah dibatasi, ya oke. Sudah dibatasi dengan jam, maka kita akan tutup hari ini jam waktu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Dalam kasih karunia-Mu yang besar, kami telah disempatkan mengikuti kelas pemuritan ini. Berkati firman Tuhan dan pemahaman yang kami dapatkan, biar kami semua dikuatkan, wawasan kami terbuka, dan kami memiliki sebuah kekuatan baru, kuasa dari Tuhan untuk memperlengkapi hidup iman kami. Bapak, terima kasih, berkati anak-anak-Mu sudah menjalani kelas pemuritan ini untuk pribadi, bahkan mereka kembangkan dalam keluarga, bahkan dalam lingkungan mereka. Berkati mereka, berkati keluarga Bapak Yusti dan Ibu Indah dalam berkeluarga dengan kedua anaknya. Berkati juga Ibu Poni dengan pelayanannya, Saudari Epi juga dengan pelayanannya. Berkati sehingga kelengkapan firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, maka tubuh jiwa roh kami ini dikuduskan oleh Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kelas pemuritan hari ini. Amin. Kemudian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Yusti, Ibu Indah. Ya, Boni. Dari Epi. Banyak pendeta Cekaru. Oke, cukup Kenneth bisa. Wah, shalom. Kenneth ya.